Salam revival, berubah, berkarya menjadi berkat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang luar biasa di dalam Tuhan, yang siap untuk berbuah, siap untuk menjadi berkat buat orang lain, yaitu dengan berubah, berkarya, tentunya menjadi berkat bagi banyak orang, dan terutama menjadi berkat buat diri kita sendiri. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita buka ayat firman Tuhan kita pada hari ini, yang juga akan menjadi ayat hafalan saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam Amsal pasal 10 ayat 19. Amsal 10 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul saya berikan berakal budi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau berbicara tentang berakal budi, tentu sama halnya ketika kita berbicara tentang makanan yang berminyak, ada bernya sebelum kata bendanya ya. Berminyak artinya makanan yang mengandung minyak, sehingga dikatakan berminyak. Namun kalau kita berbicara tentang berakal budi, artinya orang yang memiliki akal budi. Orang yang memiliki akal budi. Lalu apakah ada orang yang tidak memiliki akal budi? Sebenarnya semua kita diberi akal budi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Namun terkadang orang menyepelekan atau tidak menggunakan akal budi, atau tidak meminta akal budi atau hikmat itu daripada Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang kelihatannya tidak berakal budi. Lalu dengan cara apa kita ketahui atau kita menilai orang itu berakal budi atau tidak? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya tadi, apakah ada orang yang tidak berakal budi? Ya, ada. Kembali kepada ayat pokok kita pada hari ini. Dikatakan pada ayatnya yang ke-19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Jadi, ini menurut firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak berakal budi adalah orang yang tidak dapat menahan bibirnya. Artinya orang yang banyak bicaranya, orang yang banyak berkata-kata. Mengapa orang yang banyak bicara, orang yang banyak berkata-kata, yang banyak ngomongnya dikatakan tidak berakal budi? Kembali lagi dalam ayat pokok kita, dikatakan karena dalam banyak bicara ada pelanggaran. Ya, ayat 19a, di dalam banyak bicara pasti, itu pasti Bapak Ibu Saudara, pasti ada pelanggaran. Apakah pastinya itu pelanggarannya satu atau dua kata ya yang keluar dari mulut bibir saya, kita semua, kita kadang-kadang gak ngerasa, gak tahu Bapak Ibu, saking asiknya berbicara satu dengan yang lain, mungkin kita juga sambil tertawa bersuka cita. Kadang-kadang di dalam banyak bicara banyak ngelanturnya. Di dalam banyak bicara banyak ngelanturnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan di antara banyak kata-kata atau banyak bicara, mau tidak mau pasti ada kata-kata yang sia-sia. Dan kata sia-sia tersebut kata-kata yang tidak dapat kita pertanggungjawabkan. Tidak dapat kita pertanggungjawabkan kepada manusia. Dan juga tidak dapat kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, adalah lebih baik jika kita menutup mulut seperti kekang, firman Tuhan katakan dalam pasal yang lain, yaitu menahan bibir kita. Ya. Menggunakan kekang pada mulut kita, pada bibir kita, menahan pembicaraan kita, menahan bibir kita untuk cepat sekali berkata-kata, cepat sekali mengeluarkan kata-kata. Dalam banyak diam itu juga baik Bapak Ibu ya, dalam tidak banyak berkata-kata itu juga baik. Ketika kita mungkin menanggapi sesuatu, alangkah lebih baik kita berdiam diri sejenak. Tidak juga terlalu makan waktu supaya orang membutuhkan tanggapan dari kita, tidak berlama-lama untuk mendengarkannya, tetapi segala sesuatu yang kita perkatakan haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu. Bukan berarti tidak boleh bercanda Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bercandalah dengan penuh akal budi. Bercandalah dengan penuh hikmat daripada Tuhan. Ketika kita mungkin ingin bercanda, selalu minta pimpinan daripada Tuhan. Supaya ketika kita berkata-kata, Tuhan tolong saya. Supaya kata-kata saya tidak ada yang salah. Kita buka satu ayat dalam firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 19 berkata demikian. Hai
Saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Apa yang firman Tuhan sarankan kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian? Hendaklah kita cepat untuk mendengarkan. Kenapa? Supaya kita dapat menyimak dan memberikan tanggapan yang baik. Tetapi berlawanan, hendaklah kita lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Artinya segala sesuatu yang kita ingin katakan, diucapkan oleh bibir kita harus dipertimbangkan. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada baiknya kita mendisiplin diri kita dalam berkata-kata. Mendisiplin diri kita dalam berkata-kata. Saya seringkali menemukan Bapak Ibu, ya kita keluarga GPI LCD Magelang, ya sama-sama belajar. Kadang-kadang saya banyak menemukan ketika ada dalam perkumpulan, karena saking asiknya berbicara satu dengan yang lain atau canda tawa, kadang-kadang ada banyak kata-kata yang ngelantur. Dan sebenarnya itu tidak layak diperkatakan. Dan beberapa waktu lalu juga ketika by telepon ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu anak Tuhan yang sedang berbincang dengan saya. Dan ketika ada kata-katanya yang di luar Tuhan, saya katakan, saya panggil dia Dek karena beda satu umur dengan saya. Dek, kenapa kamu berkata demikian? Loh, kan ya enggak apa-apa. Sekali-sekali senang-senang iseng. Saya bilang, senang-senang itu tidak harus dengan memperkatakan hal-hal yang demikian. Dan ketika kita menjadi orang yang benar, dalam kata lain orang yang berakal budi, kita harus tetap menggunakan kata-kata yang lucu, tapi itu kata-kata yang tidak mengandung kesalahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tapi puji Tuhan, karena saya juga berkata tidak menggurui, tapi dengan sukacita ingin sama-sama menjadi orang yang dikenan Tuhan, beliau menerimanya dengan baik. Mari kita bangun diri kita sendiri, bangun orang lain, saling menguatkan. Karena bagi saya tidak sempurna, kita semua tidak sempurna. Kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kembali kita harus mendisiplin diri kita sendiri. Kuncinya yaitu biarkan hati dan pikiran saya, pikiran Bapak Ibu sekalian yang sudah dikuduskan oleh Tuhan dan dikuduskan oleh Allah sendiri dan memberikan kesucian bagi hati dan pikiran kita. Itulah yang mengendalikan kata-kata saya, kata-kata kita semua, dan bukan sebaliknya kata-kata yang mengendalikan sikap kita. Biarlah sikap hidup kita yang mengendalikan kata-kata kita, bukan kata-kata yang mengendalikan diri kita. Karena kita dapat mengerem atau tidak mengeluarkan kata-kata. Kuncinya kepada kita. Kita mau buka kunci itu dan keluarkan kata-kata yang sia-sia, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau kita menggembok bibir kita untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak berakal budi. Sebagai anak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut saya, mulut kita semua, dipikirkan matang-matang terlebih dahulu, baru kita mengucapkannya. Saya orang yang senang bercanda juga Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi dengan belajar firman Tuhan, dengan juga mendapatkan firman Tuhan seperti yang kita renungkan pada hari ini, hati saya ingin bercanda, tetapi saya harus memikirkan candaan apa yang saya harus ucapkan. Karena di dalam bercanda sekalipun ada ngelanturnya, ada kata-kata yang sia-sia, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perkataan kita apakah perkataan yang sudah dipikirkan secara matang, atau apakah perkataan yang kita perkatakan itu adalah perkataan yang menjatuhkan, melemahkan atau menyakitkan hati orang lain? Atau apakah perkataan yang setiap hari kita perkatakan melalui mulut bibir kita adalah perkataan yang membangun iman, yang mendatangkan sukacita, mendatangkan kekuatan baru bagi orang lain yang mendengarkan perkataan kita. Perkataan orang benar itu sangat berharga ketika kita mengeluarkan bibir kita ini, mengeluarkan kata-kata yang membangun, yang menyejukkan hati, yang membangkitkan tulang yang lemah, hati yang patah, semangat yang lemah.
Karena perkataan orang benar ketika diperkatakan dengan penuh hikmat, dengan penuh akal budi daripada Tuhan, maka akan mengandung kuasa yang dapat membangkitkan tubuh jiwa roh yang lemah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita semua adalah orang benar. Amin ya Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang benar dan itu harus kita klaim dalam hidup kita supaya kita berupaya, berubah, berkarya menjadi orang benar yang hidupnya menjadi berkat bagi Tuhan. Karena hidup orang benar itu berharga di hadapan Tuhan. Sebagai orang benar, hendaklah dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi orang yang belajar menahan bibir kita agar tidak banyak kata-kata atau banyak bicara yang sia-sia dan tidak dapat dipertanggungjawabkan baik di hadapan manusia, terlebih tidak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jika kita tidak fasih dalam berbicara, jangan kecil hati Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari bangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber dari akal budi itu. Tuhanlah sumber dari segala hikmat dan kebijaksanaan ketika kita berkata-kata. Dia sumbernya. Ketika kita hadirkan sumber dalam hidup kita, maka Dialah yang akan berkata-kata melalui kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan atau ingin menyampaikan kesaksian, baik kesaksian pribadi, mujizat kesembuhan dalam keluarga dan lain-lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari sekali lagi kita hafalkan ayat firman Tuhan pada hari ini. Dalam Amsal 10 ayat 19 dikatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Mari kita hafalkan lagi sampai kita lincah Bapak Ibu Saudara ya. Sampai firman Tuhan itu melekat pada hati dan pikiran kita dan menjadi petunjuk jalan bagi hidup saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami muliakan, Engkau hidup dan berdaulat di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau yang memimpin hidup kami untuk selalu menguasai kata-kata yang hendak kami perkatakan, mempertimbangkan perkataan yang hendak kami katakan Tuhan, supaya tidak ada yang sia-sia dan semua dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, dan perkataan itu juga perkataan yang membangkitkan iman kami sendiri dan juga dapat membangkitkan iman orang lain yang mendengarkan perkataan kami. Tuhan, berkatilah keluarga GIPDI El Shaddai Magelang hidup dalam kasih. Kiranya keluarga GIPDI El Shaddai Magelang tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi bersuka cita karena kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.